Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Aldi Tama Istighfarianto, mahasiswa PJKR 2018. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru olahraga di SDN Bantul 1, Bapak Elok Lukas Adiatno. Beliau adalah salah satu guru olahraga di SD Negeri Bantul 1, Kecamatan Getasan. Ya, langsung saja. Jadi nanti wawancara ini berkaitan tentang pembelajaran di masa pandemi Corona yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Raji. Mohon maaf minta waktunya ini Kak. Saya akan mewawancari Bapak berkaitan dengan pembelajaran terutama di mata pelajaran olahraga selama pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Ya. Jadi mau bertanya nih Pak, untuk kondisi kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 ini mungkin bisa dijelaskan, terutama untuk mata pelajaran olahraga sendiri itu apakah sejak awal pandemi hingga sekarang itu pembelajaran tidak dilaksanakan atau bagaimana? Untuk pembelajaran awal dari pandemi ini kan dulu pernah beberapa bulan itu benar-benar berhenti, jadi tidak ada tatap muka, semuanya pakai daring. Tapi sekarang karena kondisi di sini ini termasuk wilayah zona hijau, itu baru beberapa minggu ini mulai tatap muka, tapi dengan protokol yang ketat dan juga pembagian kelas karena ruang gedung yang tidak mencukupi kalau misalnya masuk semua. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian selama tidak berlangsungnya pembelajaran tatap muka ini dari awal pandemi itu dalam pelajaran olahraga terutama ya Pak ya, itu kendala apa yang dihadapi oleh Pak Elok sendiri? Kalau kendalanya terutama untuk penyampaian materi, karena meskipun kita pakai berbagai aplikasi, kita kirim, kita suruh mereka pelajari sendiri, mereka kan juga ada keterbatasan dan juga orang tuanya kan juga tidak punya basic pendidikan juga Mas, itu terutama. Jadi tingkat menyerap pelajaran mereka itu ya masih terkendala, apalagi dengan cuma bimbingan orang tua. Gitu. Kemudian dari segi administrasi sendiri Pak, ini kan pastinya dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran pastinya ada perubahan, apalagi di mata pelajaran olahraga ini. Nah itu pada RPP penyusunan pembelajaran itu apakah ada perubahan dari sebelumnya atau bagaimana? Kalau perubahan itu mungkin perubahan hanya kalau dari segi materi tidak ada. Cuman kita pakai ini yang pokok dulu. Yang pokok kita masukkan dulu, mereka bisa menerima. Setelah itu baru mungkin untuk materi pembantunya itu baru masuk. Misalnya kita ambil atletik, setelah kita ambil untuk atletik, kita yang penting kita memberikan secara teoritis bagaimana pelaksanaannya, bagaimana aturannya. Itu. Tapi kalau untuk praktek dan sebagainya itu kan nggak bisa. Jadi mungkin mereka tahu dulu apa itu atletik, bagaimana itu atletik, itu yang lebih kita pentingkan. Kalau untuk prakteknya itu masih belum bisa karena kondisi seperti ini. Itu Mas. Tapi untuk program atau rencana seperti itu Pak, selain dari RPP mungkin ada program modifikasi yang bisa diterapkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran? Ya pasti ada karena kalau kita pakai RPP itu juga kan RPP-nya masih non pandemi. Iya, kita ada RPP khusus lah. Tapi pada basicnya materinya sama, cuman untuk pelaksanaannya aja ini. Kemudian setelah diterapkan program atau RPP yang sudah dimodifikasi tersebut, apakah ada kendala yang ditemui Pak? Maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran daring itu juga? Ya, itu seperti apa? Ada juga. Karena untuk ini kan SD yang terpencil ya Mas. Terutama kalau kendala ini lebih kepada siswa, karena siswa sendiri
juga di sini rata-rata juga mereka belum punya sarananya. Itu belum punya sarana, sementara sarana masih pertama untuk gadget itu kan yang punya rata-rata orang tuanya, bukan anaknya. Jadi susah ya, susahnya itu. Kemudian setelah diterapkan itu kan pastinya akan berjalan. Nah itu bagaimana Pak cara memantau peserta didik yang bisa dibilang belajarnya dari rumah, kemudian mengerjakan penugasan dari rumah, padahal seharusnya sebelum pandemi ini kita bisa mengamati sendiri bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan dari peserta didik itu sendiri Pak. Kalau untuk mengevaluasi anak-anak itu, kalau untuk yang teoritisnya itu ya terpaksa kita harus pakai mereka ambil tugas dari kita atau kita yang ngantar tugas. Tapi kalau untuk prakteknya itu kita pakai video, jadi anak mengirim video misalnya materinya tentang senam lantai, mereka melakukan senam lantai, mereka kirim video. Nah kalau yang tidak punya ya harus terpaksa harus pinjam HP itu. Iya bagaimana caranya harus bisa. Ya. Jadi untuk evaluasi dalam pembelajaran saat tidak tatap muka ini berarti melalui itu juga ya Pak? Ya. Melalui video juga? Iya melalui video. Untuk penugasan secara teori seperti itu? Itu penugasan ada juga. Tapi itu ada jadwalnya. Misalnya untuk kelas 1 hari Senin waktu jam 8 sampai jam 10 mereka harus ambil soal, nanti saya tunggu sampai jam 12 mereka harus kumpul. Sudah. Iya. Kemudian ini kan sudah era new normal seperti itu ya Pak ya. Nah itu apakah pada era new normal ini sudah terjadi pembelajaran secara tatap muka di sekolahan, terutama pada pelajaran olahraga atau belum? Kalau untuk sekarang karena kami zona hijau sudah masuk, sekolah sudah tatap muka, dan untuk pelajaran olahraga teoritis sudah. Tapi untuk prakteknya belum ya, karena di KKG Kecamatan Getasan belum ada, karena kondisi setiap sekolah itu berbeda-beda. Kalau sini di daerah hijau mungkin yang ada di bawah itu mereka masih zona merah, jadi nggak bisa satu kebijakan untuk semua. Tapi untuk generalnya memang semuanya belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran praktek olahraga. Berarti untuk di mata pelajaran olahraga ini sendiri masih menggunakan metode yang tadi saat COVID atau sudah mulai beralih ke pemberian teori? Kalau teori sudah mulai. Ya, yang belum cuma untuk prakteknya. Kemudian Pak, ini kan kita juga tahu bahwa vaksin dari coronavirus ini kan pastinya belum ditemukan. Dan kemudian untuk pembelajaran sendiri pastinya kedepannya mungkin ada kemungkinan bahwa ini akan tetap berlangsung secara seperti ini keadaannya. Itu menurut Pak Elo sendiri sebagai guru olahraga bagaimana pandangan Bapak? Kalau untuk teori sih sudah bisa diatasi lah ya. Tapi kalau untuk prakteknya, dengan kalau misalnya kondisi ini berlangsung lama, saya kira dunia pendidikan kita yang juga harus menyesuaikan. Misalnya untuk prakteknya mungkin setiap anak harus pakai glove atau face shield. Ya, itu jelas untuk keamanan mereka sendiri, dan juga yang pasti untuk prakteknya juga nanti akan ada banyak perubahan. Contohnya misalnya kalau pakai masker, tanpa masker dulu gitu dulu prakteknya bisa 1 sampai 2 jam. Tapi dengan pakai masker apalagi ya itu kan berbahaya juga, mungkin untuk waktu prakteknya mungkin akan sangat dikurangi. Dan itu pun kalau untuk permainan seperti yang seperti sepak bola, voli itu mungkin juga akan sangat jarang dilakukan, bahkan mungkin tidak mungkin dilakukan karena itu ya menyentuh bola yang sama untuk semua siswa. Kemudian kalau untuk kedepannya pembelajaran ini terus dilaksanakan dengan kondisi seperti ini, mungkin dari dampaknya sendiri bagi guru atau mungkin bagi peserta didik, mungkin menurut pandangan Pak Elo bagaimana? Ya satu yang jelas yang guru ataupun
murid itu mereka mengalami apa ya, degradasi dalam pendidikan lah. Ya bagaimanapun ini sebagus apapun pembelajaran pada kondisi COVID ini tidak akan sebagus kondisi biasanya. Iya. Ya dari jam belajarnya saja sudah dikurangi. Iya. Apalagi ya akan jauh menurun menurut saya. Ya, terima kasih banyak Pak Eko atas Ya. penjelasannya, Ya. kemudian ilmu yang telah diberikan melalui pembelajaran di masa pandemi ini. Saya terima kasih Ya. banyak. Mohon maaf atas banyak kesalahan yang saya utarakan apabila saya selama wawancara ini ada yang kurang berkenan di hati Pak Eko. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sekian wawancara yang saya lakukan dengan Pak Eko, guru olahraga dari SD Negeri Batur 1. Terima kasih. Pesan yang dapat kita ambil bahwa memang pandemi ini merupakan musibah bagi kita semua. Jadi kita harus pandai menyikapi, terutama dalam pembelajaran di era sekarang ini. Baik, terima kasih. Selamat siang.